Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Ciplox. Jadi saya di sini sebagai pemuda kaum milenial yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Saya ini lahir dan tumbuh di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya merasa bahwa kabupaten yang ada dari 13 di Provinsi Sulawesi Tengah ini, Parigi Motong ini adalah kabupaten yang penuh dengan sandiwara. Segala bentuk permasalahan menjadi alur cerita. Para aktor bermain dengan senyuman kebohongan. Berbau anggaran hari ini jadi cerita yang mengecewakan bagi kami penikmat politik kalangan bawah. Jadi belum habis permasalahan wabah, mencium penjualan aset daerah Pulau Tomini tercinta. Eksistensi Mosing yang digadang-gadang menjadi kota satelit malah memakan banyak anggaran. Mangrove dibabat, pembangunan menara pandang yang sampai kini masih tertahan dengan anggaran yang mungkin sudah dieksekusi pemilik jabatan. Siapa yang tahu, kita kan hanya korban dari aktor pemain anggaran. Sebagai penonton panggung sandiwara politik, konsentrasi rakyat kini jadi bahan candaan para pemilik jabatan. Usut mengusut di ujung utara terjadi musibah runtuhnya tambang Burang, memakan korban yang cukup mengenaskan. Lihai bukan? Demi kepentingan banyak orang yang harus menanggung beban. Sesuap nasi yang dihasilkan lewat lubang yang mengerikan tidak sebanding dengan nyawa yang telah melayang. Demikianlah pemilik jabatan, berani berjanji demi kursi yang diinginkan, namun lupa atas apa yang dia janjikan. Tak berharap hari ini Bahtera Parigi Motong hilang arah dan tujuan. Pemimpin yang sampai kini enggan menjambangi ruang kerjanya di kantor bupati tercinta. Ternyata dia lagi santai menepi di lokasi mangrove, tepatnya di daerah Laro, demi memantau kota satelit yang ia impikan sekarang. Namun setelah pembangunan yang memakan banyak anggaran itu tidak ada menghasilkan pendapatan bagi daerah sendiri. Siapa yang harus kita salahkan sekarang ini di Kabupaten Parigi Motong? Sebagai kaum milenial tentu saja saya harus angkat bicara hari ini, karena mulai dari pemberitaan yang tidak mengenakan dibaca semua masyarakat, bahkan kita ini hanya tahu dari media-media yang telah menaikkan hal-hal seperti itu. Contohnya seperti menara pandang. Seharusnya itu kita berpikir lagi, menara pandang ini gunanya untuk apa? Kenapa sampai tidak terbangun? Anggarannya kemana? Kenapa sampai tidak hari ini terselesaikan? Nah, terkungkung sekat dari ikatan Mosing, Burang, dan menara pandang. Kini bertabur tanya di Parigi Motong, kok di tengah pandemi malah asik membeli 2 mobil yang katanya nantinya jadi mobil tamu di Parigi Motong. Jadi hal ini sudah tercantum di LPSE Parigi Motong dengan nomor tender 2921149 dimenangkan oleh PT Haji Kala. Tidak tanggung-tanggung APBD yang dikucurkan hari ini, hampir 1 M banyaknya. Ini sangat tidak masuk akal dengan kondisi dan situasi daerah saat ini, Pak. Seharusnya Bapak harus perhatikan ini dalam menganggarkan. Apalagi ini masalah pembelian, Pak. Ditambah lagi Parigi Motong hari ini tampak tidak baik-baik saja. Jalur 2 yang katanya akan menjadi hal yang enak untuk dipandang pas malam hari, sekarang bagaikan apa ya? Hal yang mengerikan buat pengguna jalan. Bahkan ada yang tidak menggunakan jalur 2 sebagai jalannya sekarang. Ada yang langsung lewat jalan utama menuju ke kota Palu. Bahkan kota Parigi dianggap tidak menjadi kota lagi di Kabupaten Parigi Motong. Ada yang menganggap bahwa Koboli sekarang menjadi kota di Parigi, karena di sana pusat keramaian, perekonomian terputar di daerah sana. Sementara di daerah Parigi hanya diam-diam saja. Jadi susah buat kita di Parigi Motong ini mau banyak bicara. Apalagi kayak pemilik jabatan yang hari ini hanya enggan untuk kita bicarakan persoalan seperti ini. Jadi seharusnya para pemilik jabatan ini, mari kita bersinergi bersama-sama kaum milenial, berikan kami ruang untuk bergerak. Ketika kita diberikan ruang, kita juga mampu sebenarnya melihat situasi dan kondisi saat ini. Apalagi sebagai saya lulusan tahun ini ya, tahun 2021, tentu saja harus memerlukan lapangan pekerjaan di Parigi Motong yang sampai kini tidak ada lapangan pekerjaan yang dibuka. Usut mengusut ternyata malah dibuka persoalan yang ada di UE Polo. Sudah banyak yang bikin SKCK namun tidak tentu di mana tempat kerjanya.
Nah, apabila ini dibuka tempat kerjanya, pekerjaannya seperti apa? Apakah tidak merugikan daerah? Gitu loh. Jadi seharusnya pemerintah ini memerhatikan hal-hal seperti ini. Tidak hanya malah diam dengan anggaran yang sebanyak triliunan seperti itu. Jadi untuk lembaga legislatif maupun eksekutif, kami dari kaum milenial memohon banyak agar kami diberikan ruang lah hari ini. Berikan kami ruangan pekerjaan. Jangan biarkan kami diam diri di rumah menjadi kaum rebahan di tengah pandemi. Sudah hampir setahun kita diam-diam dengan pendidikan, tapi sampai saat ini kita lulus tanpa ada sejarah gitu, tidak ada. Jadi lulusan tahun 2021, saya sebagai lulusan atas diri saya sendiri, saya menanamkan bahwa diri saya sendiri tidak punya moral hari ini. Karena apa? Saya hanya asik dengan papan ketik, dengan Google. Saya tidak lagi berkesinambungan dengan buku. Saya tidak lagi dengan papan tulis, melihat langsung guru saya tercinta. Tidak, saya tidak ada lagi duduk. Bahkan pas duduk di bangku kelas 3 yang seharusnya saya belajar melihat papan tulis, pada hari itu saya cuma diam diri di kamar dengan papan ketik di HP saya, copy paste di Google, kirim tugas, selesai. Jadi kehilangan moral para peserta didik yang ada. Jadi sekian dari saya, Abdul Halik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halik Ciplok. Ada orang sombong begini ya.